Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya, yang sempat terputus tadi ya. Nah, ini saya share screen lagi. Oke, sudah masuk kembali. Ya, kita lanjutkan lagi. Investasi masyarakat tadi pada sisi sekutu pasif atau investor yang hanya memberikan dana ya, tapi tidak memberikan tenaga pengelolaannya. Nah, maka dia mencatat investasi musyarakah yang kas ya, dan investasi musyarakah aset non kas apabila ada ya. Lalu karena ada perbedaan antara nilai buku dengan nilai wajar ya, nilai pasar, maka dia harus ada pencatatannya, selisihnya ya. Itu senilai 10 juta. Nah, ini yang dicatat ini berapa yang catat itu sebenarnya ada 100 ya. Bagi si sekutu pasif ya, sekutu aktif ya, itu sebenarnya ada 100 juta. Tapi di sini yang tahu di sini adalah si sekutu pasif. Jadi si bank syariah ini sebagai sekutu pasif ya, kan dia kontrak dengan sekutu aktif kan, dia ngasih aset non kas senilai 100 juta ya. Tapi ternyata di lapangan nilainya itu ternyata 90 juta. Nah, maka si sekutu pasif dia mendapatkan keuntungan tangguhan ya akibat dari sesi penilaian aset non kas senilai 10 juta. Lalu penilaian aset non kas musyarakah senilai aset non kas mesin itu senilai 90 juta ya, dan kasnya itu 200 juta ya. Nah, ini bagi saya sekutu pasif ya. Jadi bagi sekutu aktif maupun sekutu pasif mereka bersama-sama punya catatan ya. Lalu pengukuran keuntungan selisih penilaian aset non kas musyarakah pada akhir periode melalui amortisasi. Misalkan yang diakuinya 2 juta ya. Maka dibuatlah jurnal penyesuaian ya. Nah, itu keuntungan tangguhan selisih penilaian aset non kas musyarakah terhadap keuntungan selisih penilaian aset non kas musyarakah ya. Jadi tadi kan ada keuntungan tangguhan tuh ya. Nah, keuntungan tangguhan tadi itu yang ada di kredit tadi ya, dia harus dipindahkan ke debit. Apa yang ada di debit tadi ya? Yang di kredit tadi masuk ke debit, maksudnya itu dihapus ya. Dihapus. Nah, maka yang di kreditnya ini dikembalikan kepada yang sebenarnya ya. Kalau di sini ada kata-kata tangguhan kan, ada kata-kata tangguhan. Maka di sini dia menjadi yang sebenarnya itu keuntungan selisih penilaian aset non kas musyarakah ya. Saya senang menjelajah di tanah maupun di aspal bukan masalah bagi saya. Tentunya ini Michelle anak ya, bisa kita lihat sama-sama di tengah ban ini tidak memiliki garis ban tengah, di mana kita bisa sebut sebagai Topik audionya Topik. Itu siapa tuh? Si Taufik, Pak. Ya. Nah, lalu selama akad investasi musyarakah menurun dikur dan dinilai sesuai dengan PSAK 106 ya sebagai berikut. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad senilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada. Nilai wajar aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah dan dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. Bagian mitra pasif atau investasi musyarakah menurun ya dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya sih bisa baca ya teman-teman ya. Kan sudah saya inikan ya.
Nah, ini contoh yang kedua nih ya, terlewat ya. Bila selama tahun 2009 PT Maju membayar angsuran dana mitra pasif ya, Bank Syariah secara tunai itu 50 juta, jadi dibayar secara bertahap. Dan Bank Syariah telah menyusutkan aset non-kas senilai 20 juta setahun. Maka pencatatan penilaian sebagai berikut ya. Nah, ini membayar. Nah, ini bagi si Bank Syariah nih ya. Maka Bank Syariah akan menerima kas ya. Dan amortisasi aset non-kas 20 juta. Lalu investasi musyarakahnya juga berkurang ya. 50 juta dan akumulasi penyusutan investasi musyarakah aset non-kas juga berkurang 20 juta. Ya. Nah, pada tanggal 31 Desember ini rinciannya ya. Jadi investasi musyarakah yang kasnya 150 tadi ya sudah dibayarkan. Lalu yang non kasnya itu 100. Ya, jadi ada penyusutan. Keuntungan tangguhannya 8 juta, akumulasinya 20 juta. Dapatan nilai bukunya itu pada saat ya 1 Desember itu 72 juta ya. Nah, kalau ini gini-gini sih sebenarnya bisa baca sendiri ya. Yang sulit itu memang pada saat angka-angkanya ini ya. Nah, ini pada akhir akad investasi musyarakah diakui sebagai sesuai dengan PSAK 106 ya. Sesuai dengan PSAK ini ajudannya debitnya yaitu piutang yang ada akumulasi penyusutan investasi musyarakah aset non kas, lalu di kreditnya ada investasi musyarakah aset non kas. Lalu pengakuan hasil usahanya ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman baca di sini ya ini sebenarnya sudah sangat-sangat jelas ya teman-teman ya. Bagaimana perhitungannya dan ayat-ayat jurnalnya itu ya. Tinggal dipelajari sebenarnya. Insyaallah sih sudah paham lah ya. Tapi dengan catatan teman-teman sudah mengerti akuntansi dasar ya. Kalau debit kredit aja belum mengerti, nah itu agak sulit teman-teman. Akuntansi dasar harus dikuasai terlebih dahulu. Kalau kerugian itu kenapa ada di debit teman-teman? Kenapa? Kerugian itu ada di debit. Rugi itu debit, kenapa? Kalian tahu nggak? Rugi itu debit karena dia beban ya. Saya jawab ini. Karena dia itu beban. Beban bertambah itu ada di debit ya. Beban itu ada di debit normalnya. Sama seperti aset ya. Aset bertambah itu adanya di debit. Lalu investasi musyarakah ini ada di kredit. Kenapa? Karena investasi itu dia kewajiban ya, seperti kewajiban. Investasi jadi kewajiban bagi si pihak yang telah menjalankan akad itu ya. Jadi masing-masing itu punya kewajiban, makanya investasi itu dicatat di kredit ya, karena dia punya kewajiban. Nah, ini neracanya teman-teman ya. Nah, ini sama nih contohnya juga. Sama seperti tadi ya, aset kas, non kas. Nah, ini sih hampir sama teman-teman. Mungkin bisa dipelajari lagi nih ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini lebih kepada ke bank syariah ini ya. Sama seperti mudharabah kemarin ya. Jadi bagi si bank syariah itu dia harus mencatat ketika dia berjanji untuk memberikan pembiayaan ya bagi nasabah pembiayaan, maka si bank itu harus mencatat kontrak komitmen pembiayaan musyarakah. Ya, kalau mana mudharabah ya.
lalu kewajiban pembiayaan musyarakah ya. Nah, lalu pada saat pembiayaan tahap pertama, nah ini ada pembiayaan musyarakah ya pada kas ya. Lalu pencatatan administrasinya ya ini harus dihapuskan lagi ya. Nah, ini pada saat pembelian mesin ya, mesin musyarakah. Ini pencatatan tahap-tahapnya ya. Kalau yang tadi di awal itu, jadi secara keseluruhan ya, si sekutu aktif yaitu si nasabah ya, dia mencatatnya seperti itu gitu ya. Pencatatan si sekutu aktif. Ini pencatatan si bank syariah atau si sekutu pasif ya. Nah, tadi ada juga yang di atas itu sekutu pasif ya. Untuk pencatatan kontrak komitmen itu sebenarnya kalau bagi bank itu wajib ya. Tapi kalau dalam bisnis syariah itu ada mungkin yang beberapa dia tidak menuliskannya mungkin ya. Tapi sebenarnya ini pencatatan administrasi ini ya yang tadi di atas itu sebenarnya itu untuk jaga-jaga ya. Nah, ini yang pencatatan administrasi ini untuk menjaga-jaga apa nih? Khawatirnya kalau tidak ditulis ini, khawatirnya dia lupa ya. Nah, ini jadi sebenarnya sebagai pagar ya, pagar untuk tidak lupa dalam pencatatan komitmen ya bagi si bank syariah. Kalau bank syariah ya, kalau bagi si nasabah nasabah investornya atau sekutu pasifnya. Nah, ini juga sebenarnya lebih baik ditulis ya, administrasinya juga harus ditulis ya, agar dia tidak lupa dan juga dia jadi ada alat kontrol ya untuk mengingatkan dia kalau dia punya kewajiban untuk memberikan pembiayaan ya. Kalau bank syariah biasanya pasti ya dia nulis. Nah, ini dia lebih mahal ya. Kalau lebih mahal daripada yang tadi itu ya. Nah, kalau dia lebih mahal, dia ada kerugian penyerahan mesin senilai 200 juta ya. Senilai 200 juta. Kerugian masyarakat 30 juta, pembiayaan masyarakat 30 juta. Ini kalau ada kerugian ya. Dapat dari mana ini ya? Dari bawahnya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ini saya tadi saya juga udah rekam nih teman-teman ya. Oh, tapi masih jalan dia. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oh, ya. Yang jawab anak saya ya. Oke, kalau memang tidak ada, ya terima kasih teman-teman ya. Mungkin ini emang agak apa ya, sulit ya, agak sulit. Tapi bukan berarti juga tidak bisa ya. Ada mau tanya nggak? Tidak ada yang mungkin kita tutup ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.